kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang laporan arus kas. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Ega Karnasari dengan NIM 2018-310004. Lalu ada Erina Ramadaya Siswandani dengan NIM 2018-310009. Lalu ada Bella Karisma dengan NIM 2018-310014 dan Rezi Atika Maulida dengan NIM 2018-310015. Dan yang terakhir ada Intan Najmi Rahayu dengan NIM 2018-310021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laporan arus kas. Nah, laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode tertentu. Next. Di sini ada manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Lalu yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flows dari berbagai entitas. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Next. Lalu di sini ada kegunaan laporan arus kas. Yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Lalu yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Lalu yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktiva operasi. Lalu yang terakhir, transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Next. Kas dan setara kas menurut PSAK 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. Nah, setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat liquid yang memenuhi kriteria. Yang pertama, siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan. Dan waktu jatuh tempo sangat pendek, umumnya sekitar kurang atau sama dengan 3 bulan. Sehingga tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap perubahan nilai, misalnya akibat perubahan tingkat bunga. Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Next. Selanjutnya ada penyajian laporan arus kas. Nah, yang pertama, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Lalu yang terakhir, suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bangunan dan bunganya, yaitu pendanaan dan operasi. Next. Lalu di sini ada klasifikasi arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Nah, ini aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas ini merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Lalu ada aktivitas pendanaan. Nah, ini aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas
dan pinjaman entitas. PSAK memberikan fleksibilitas dalam pengklasifikasian item tertentu terkait bunga, dividen, dan pajak. Next. Lalu di sini ada arus kas operasi. Nah, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Nah, inflows itu terdiri dari yang pertama, penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dan pendapatan sewa, restitusi pajak. Lalu yang terakhir, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Nah, yang terakhir ada outflows terdiri dari yang pertama, pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, yang kedua, pembayaran untuk karyawan, yang ketiga, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit bank, lalu yang terakhir, pembayaran biaya operasi. Next. Lalu di sini ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama metode langsung. Kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua, ada metode tidak langsung. Nah, laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung informasi yang lebih berguna. Next. Lalu di sini ada metode tidak langsung. Nah, perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasi itu dari laba bersih, lalu arus kas dari kegiatan operasi. Nah, itu kerugian ditambah kerugian dan dikurangi keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan, lalu ditambah beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Erina Ramadea dengan NIM 009. Di sini saya akan menjelaskan arus kas investasi. Arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Inflows terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflow terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dekapitalisasi, pembayaran kas dan kontrak future, pembayaran untuk membeli instrumen utang. Next. Arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah setara komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Inflow terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hipotek.
Outflow terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lisens untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Next. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Dilaporkan dengan neto. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika tidak mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Next. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing ini dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan menghasilkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Konsisten dengan PSAK 10, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Next. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Yang pertama, bunga. Bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Pendanaan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Yang kedua, dividen. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Next. Pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan itu diungkapkan secara terpisah, lalu diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan dan diungkapkan. Next. Investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. Investasi ini dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investee. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis, yaitu jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Next. Ketentuan lain. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan, sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Efektif berlaku 1 Januari. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha
beserta pendapat manajemen. Next. Klasifikasi arus kas. Ini adalah klasifikasi arus kas berdasarkan produk life cycle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Karisma dengan NIM 014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Format laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan terpisah. Next. Tahapan penyusunan laporan arus kas. Sumber informasinya itu didapat dari yang pertama, laporan posisi keuangan komparasi. Yang kedua, laporan laba rugi tahunan berjalan. Yang ketiga, data-data lain yang diperlukan seperti di catatan laporan keuangan. Untuk langkah-langkah penyusunan laporan arus kas, yang pertama seperti menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Yang kedua, menghitung arus kas bersih dan dari aktivitas operasi. Yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Next. Metode langsung. Penyajian aktivitas operasi berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Next. Metode langsung. Untuk perhitungannya seperti yang tertera pada slide berikut ini. Next. Metode tidak langsung. Penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh transaksi non-kas, penangguhan atau accrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi atau pendanaan. Next. Metode langsung versus tidak langsung. Untuk keunggulan metode langsung, yang pertama menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk yang pertama membayar hutang, lalu ada membiayai kembali kegiatan operasi dan membayar dividen ke pemegang saham. Next. Untuk keunggulan dari metode tidak langsung, yang pertama berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Next. Contoh soal berikut adalah laporan posisi. Untuk contoh soalnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Tika Maulida. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dan jawabannya. Nah, ini ya contoh soal. Di sini ada informasi lainnya. Ini ada tambahan, yaitu perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan. Nah, informasi yang kedua, perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Nah, lalu informasi ringkas laba rugi tahun 2012 sebagai berikut dalam ribuan. Nah, ini penjualan sebesar 1.980, terus beban harga pokok sebesar 1.089, menjadi laba kotor yaitu sebesar 891, terus beban operasi
690 dan laba bersihnya yaitu 201.000. Lalu selisih saldo akun dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Nah, ini ada selisih saldo akun di tahun 2012 dengan 2011 ini. Nah, kas yang pertama yaitu sebesar 297, selisihnya dengan selisih di 2011 yaitu sebesar 153, selisihnya sebesar 144.000. Terus piutang dagang selisihnya sebesar 42, persediaan sebesar 30, dan sampai hak paten yaitu 21.000. Selisihnya di tahun 2012 dan 2011 ini. Lalu selisih saldo akun dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Nah, ini sama, ini lanjutannya yang tadi. Ini mulai dari utang dagang ini sebesar 153 dikurangin 168 menjadi 15.000 sampai saldo laba ini 129.000 dikurangin 66.000 menjadi 63.000. Nah, ini ada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ini metode langsung. Sama ya dalam ribuan. Nah, kas yang diterima yaitu pelanggan. Pelanggan ini termasuk kas yang diterima, yaitu sebesar 1.938. Loh, itu dari mana ya? Dari 1.980 dikurangin 42. 42 itu dari selisih piutang yang di tahun 2012 sama 2011 tadi. Lalu di sini kan ada angka 2 gitu kan. Nah, itu kas yang dikeluarkan untuk pembayaran itu termasuk supplier dan beban operasi. Itu ada 1.774. Itu dari HPP dikurangi penurunan persediaan ditambah penurunan utang. Menjadi 1.074. Nah, yang ketiga ini ada beban operasi kan. Nah, itu dapat dari beban operasi dikurangi beban penyusutan, dikurangi beban amortisasi, dikurangi penurunan perlengkapan, dikurangi kenaikan accurate liabilities, itu menjadi 567. Nah, totalnya supplier dan beban ini sebesar 1.641. Nah, lalu 1.938 ini dikurangi dengan 1.641 menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi ini, yaitu sebesar 297.000. Lalu 2B. Nah, ini arus kas bersih dari aktivitas operasi metode tidak langsung. Nah, di sini ada laba bersih. Laba bersihnya tadi kan 201 ya di awal. Nah, terus ditambah beban penyusutan, beban amortisasi, penurunan perlengkapan, penurunan persediaan, kenaikan accurate liabilitas, kenaikan piutang dan dikurangi. Itu total dari beban tadi yang tanda plus ini itu sebesar 153. Terus yang 2 itu kan ada tanda minus. Itu 42 ditambah 15 menjadi 57.000. Nah, arus kas bersih dari aktivitas operasi ini jumlahnya 297.000. Lalu jawaban soal nomor 3. Ini ada arus kas bersih dari aktivitas investasi. Nah, kas yang diperoleh, kas yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap ini 210. Nah, arus kas bersih untuk aktivitas investasinya berarti 210. Nah, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ini, kas yang diperoleh itu ada penerbitan saham preferan itu sebesar 645, terus kas yang dikeluarkan itu ada pelunasan wesel bayar dan pembayaran dividen. Nah, pelunasan wesel bayarnya ini berapa? Yaitu 450 dan pembayaran dividennya 138, hasilnya yaitu 588. Nah, lalu penerbitan saham preferan dikurangi hasil dari kas yang dikeluarkan yaitu 588. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ini sebesar 57.000. Ini jawaban soal dari PT Polri laporan arus kas.
Nah, ini arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kas diterima yaitu termasuk pelanggan sebesar 1.938.000. Terus kas yang dikeluarkan untuk pembayaran yaitu ada supplier dan beban operasinya. Yaitu ada suppliernya 1.074.000 dan beban operasi sebesar 567.000. Nah, total dari supplier dan beban operasi ini sebesar 1.641.000. Nah, pelanggan kas yang diterima dikurangi dengan kas yang dikeluarkan untuk pembayaran yaitu menjadi 297 itu masuk di arus kas bersih dari aktivitas operasi ini. Nah, lalu ini lanjutannya ada kas bersih dari investasi. Nah, kas bersih dari investasinya ini sebesar 210 itu dari pembelian aset tetapnya. Nah, lalu ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Itu yang masuk kas yang diperoleh penerbitan saham preferen sebesar 645, kas yang dikeluarkan itu ada pelunasan wesel sebesar 450, pembayaran dividen sebesar 138. Nah, total dari kas yang dikeluarkan ini 588. Lalu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tadi kan 57.000. Nah, terus kenaikan saldo kasnya itu sebesar 144.000, saldo kas awalnya sebesar 153.000, dan saldo akhir kasnya itu sebesar 297.000. Terus di sini ada masalah-masalah khususnya. Yang pertama ada penyusutan dan amortisasi. Nah, ini item lain yang diperlakukan sama dengan beban penyusutan saat penyusunan laporan arus kas adalah yang pertama, amortisasi atas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Terus amortisasi atas diskon atau premium. Terus penurunan nilai. Nah, biaya imbalan pasca kerja ini entitas harus menyesuaikan laba atau rugi bersih terhadap selisih atas kas yang dikeluarkan dan beban yang diakui. Lalu ada perubahan dalam pajak tangguhan. Ini hanya mempengaruhi laba atau rugi bersih, namun tidak mempengaruhi kas. Terus ada metode ekuitas. Nah, ini kenaikan atau penurunan akun investasi karena mengakui bagian laba atau rugi bersih entitas asosiasi atau anak tidak mempengaruhi arus kas, sehingga harus mengurangi atas kenaikan akun investasi tersebut dengan laba atau rugi bersih tahun berjalan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Intan Najmi Rahayu dengan NIM 2018-310021. Masalah-masalah khusus terdapat keuntungan dan kerugian. Keuntungan dikurangi ditambah terhadap laba bersih dalam menghitung arus kas bersih aktivitas operasi. Salah satu penyebabnya karena transaksi yang terjadi adalah transaksi non-kas. Kemudian entitas memasukkan nilai keuntungan atau kerugian yang terjadi dari penjualan investasi dan aset tidak lancar sebagai bagian dari kas yang diterima di aktivitas investasi, sehingga untuk menghindari perhitungan ganda termasuk dalam komponen laba rugi dan cas yang diterima, maka keuntungan atau kerugian tersebut disesuaikan terhadap laba bersih saat menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Next. Next. Masalah-masalah khusus yaitu kompensasi berbasis saham. Beban kompensasi yang diakui tidak memperoleh arus kas sehingga entitas harus menambahkan beban kompensasi tersebut terhadap laba bersih dalam menghitung arus kas bersih dan aktivitas. Kemudian ada contoh soal PT Maxia memiliki saldo akun piutang dagang sebagai berikut. Diketahui piutang dagangnya, terus kemudian ada penyisian piutang dagang, diketahui piutang net itu dikurangi dari piutang dagang dan penyisian piutang dagang. Kemudian tidak ada piutang dagang yang telah dihapus, kemudian dapat ditagih kembali selama tahun 2012. Sementara informasi ringkas laba rugi perusahaan tahun 2018 sebagai berikut. Itu beban-beban ditambah
totalnya 60.000, kemudian ketemunya laba bersih 40.000 dari informasi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Next. Kemudian ada metode langsung dari penyajian arus kas aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu diketahui pelanggan sebesar 85.000. Perhitungannya itu dapat 85.000 dari penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang dagang yaitu sebesar 100.000 dikurangi 15.000. Next. Penyajian arus kas aktivitas operasi terdapat dua alternatif, yaitu metode tidak langsung yang pertama, itu arus kas bersih dari aktivitas operasi dikurangi metode tidak langsung. Diketahui kenaikan piutang 99.000 dan laba bersihnya tadi ketahui 40.000. Kemudian laba bersih 40.000 terdapat dalam alternatif 2, itu beban penyisian piutang dan kenaikan piutang. Diketahui dengan harga 6.000 dan 15.000. Next. Masalah-masalah khusus. Beberapa perubahan dalam modal kerja mempengaruhi kas, namun tidak mempengaruhi laba bersih seperti pembelian investasi jangka panjang. Pembelian investasi jangka pendek. Jangka pendek sendiri investasi yang dapat dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang biasanya dimiliki selama 12 tahun atau kurang. Kemudian ada penerbitan wesel bayar jangka pendek untuk memperoleh kas. Kemudian utang dividen, yaitu bagian dari laba perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Next. Kemudian ada masalah-masalah khusus. Jika entitas memperoleh rugi bersih, misal 100 juta, maka untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Nilai kerugian dinyatakan dalam minus. Untuk memudahkan, diberi contoh seperti yang ada di bawah tersebut, yaitu laba bersih sekitar 100.000, beban penyusutan 10.000, kemudian kenaikan 30. Itu dikurangi menjadi arus kas sebesar 120.000. Selanjutnya, masalah-masalah khusus, transaksi non-kas yang signifikan. Entitas disyaratkan mengungkapkan transaksi-transaksi non-kas yang nilainya signifikan. Seperti yang pertama, perolehan aset melalui penerbitan utang, itu termasuk pembiayaan sewa atau penerbitan saham. Kemudian ada pertukaran aset non-moneter. Contohnya itu seperti kas dan setara kas, piutang, wesel tagih, dan persediaan dalam persediaan. Kemudian ada pembiayaan kembali utang jangka panjang, contohnya pokok pinjaman, bunga, atau kewajiban. Yang keempat ada konversi utang atau saham preferen menjadi saham biasa. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami, selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.